Hai sayang-sayangku, jangan lupa gunakan handset terlebih dahulu ya. Adi berusia 30 tahun baru saja pulang mengantar ibu Cindy berusia 35 tahun bersama dua anaknya berlibur. Majikan itu menginap di destinasi wisata untuk 3 hari lamanya. Ibu Cindy meminta Adi pulang supaya mobil bisa dipakai oleh Pak Doni, suami Ibu Cindy yang berusia 40 tahun. Ibu Cindy minta dijemput 3 hari lagi setelah liburan selesai. 3 tahun yang lalu, Adi menikah dengan pembantu Pak Doni, Ipah, usia 28 tahun. Sejak itu, Adi dan Ipah tinggal di kamar belakang rumah Pak Doni. Mobil diparkir di depan dan Adi turun untuk membuka gerbang. Sayangnya hanya pintu kecil yang tidak dikunci, sedangkan lainnya tergembok. Gerbang besar itu harus dibuka dengan kunci gembok. Adi pun melangkah lewat samping bermaksud membangunkan Ipah istrinya, karena biasanya kunci gerbang Ipah yang bawa. Tadinya Adi berpikir istrinya sudah tertidur lelap karena saat ditelepon enggak dijawab-jawab. Tapi Adi ternyata salah. Ipah masih terjaga dan kedengaran suaranya seperti sedang berbicara dengan seseorang. Pintu kamar juga terbuka. Kamar Adi dan Ipah memang terpisah dari ruang utama keluarga majikannya. Adi menghentikan langkah beberapa jarak dari kamar. Dia sangat penasaran. Dari balik tembok kamar mandi, Adi bisa melihat lewat ventilasi. Mata Adi terbelalak saat melihat Pak Doni sedang berada di samping Ipah. Kita sekali lagi ya Ipah, kan suamimu juga belum pulang, masih banyak waktu, kata Pak Doni. Ih, bapak kok minta nambah terus sih, jawab Ipah. Hati Adi panas dan berdebar kencang. Pak Doni dan Ipah sudah melakukan sesuatu yang tidak boleh terjadi di antara mereka. Dia pun menyaksikan bagaimana Pak Doni memulai kembali, sementara Ipah dengan senang menerima perlakuan majikannya itu. Emosi Adi tak tertahan, tetapi dia juga bingung harus berbuat apa. Pak Doni memang majikan yang sangat berwibawa dan dia sangat menghormatinya. Lagi pula, Ipah istrinya pun tidak menolak dengan perlakuan dari Pak Doni. Ipah justru nampak sangat antusias dan bahagia menerima pemberian Pak Doni. Dengan pikiran yang kacau, Adi pun melangkah menjauh dan kembali ke mobil yang diparkir di depan rumah majikannya itu. Cukup lama Adi menunggu di mobil sampai hampir ketiduran. Lalu HP-nya berdering, ternyata Ipah menelepon dirinya. Mas Adi jadi pulang? Sudah sampai mana? Maaf, tadi Ipah ketiduran, kata istrinya. Adi pun bilang baru sampai di depan rumah. Ipah membukakan gerbang dan Adi memarkirkan mobil di garasi. Lalu keduanya kembali ke kamar belakang. Ipah, buatkan teh hangat ya mas, kata Ipah. Ipah bersikap wajar, seperti orang bangun tidur. Dia juga menyambut suaminya dengan penuh perhatian. Hal ini membuat Adi semakin bingung jadinya. Capek ya mas nyupir jauh. Sini, Ipah pijitin. Itu, minum dulu tapi tehnya, kata Ipah dengan senyum yang membuatnya semakin kelihatan cantik. Iya Ipah, makasih ya istriku, kata Adi. Dia menunda kemarahannya karena penasaran apa yang sebenarnya terjadi antara Ipah dan Pak Doni. Apalagi saat itu dia juga sangat ingin bersama Ipah. Maklum, sudah 2 hari gak ketemu. Ipah tahu Mas Adi pengen, Ipah juga kok, kata Ipah. Esok harinya, Ipah membuatkan sarapan untuk Pak Doni. Pak Doni memanggil Adi untuk sarapan bersama di meja makan. Kamu pulang jam berapa, Di? Dan ibu bagaimana? Senang di sana? Tanya Pak Doni. Adi pun berbohong bahwa dia pulang sudah mau pagi. Besok kamu cuti, ajak Ipah ke wisata itu biar Ipahnya fresh, ujar Pak Doni, matanya melirik ke arah Ipah yang duduk di samping Adi. Ah, Pak,
Kalau Ipah liburan, ntar siapa yang masak? Ujar Ipah menatap balik majikannya. Iya Pak, kami cukup liburan di rumah saja, sahut Adi. Setelah sarapan, Adi pun mengantarkan Pak Doni berangkat ke kantor. Dan tidak seperti biasanya majikannya itu memberinya uang bonus. Buat kamu pakai beliin istri kamu baju baru, biar dia senang ya Di, kata Pak Doni. Adi menerima dengan perasaan yang sangat getir. Versi Ipah. Malam itu Ipah menunggu suaminya Adi pulang. Perkiraan Ipah dari wisata itu paling jam 9 Adi sampai di rumah. Pak Doni yang baru selesai ngerjain kerjaan di meja kerja meminta Ipah membuatkan teh hangat untuknya. Ipah pun membuatkannya. Adi sudah ngabarin belum Ipah? Jam berapa dia pulang? Tanya Pak Doni. Belum Pak. Apa mungkin gak jadi pulang ya? Tanya Ipah. Pak Doni lalu mengajak Ipah untuk ngobrol saja sambil menunggu Adi pulang. Ipah menurut saja karena dia juga takut ketiduran. Sebelum menikah dengan Adi, sebenarnya Ipah dan Pak Doni sudah terbiasa ngobrol akrab. Malah keduanya sempat khilaf melakukan hal itu. Air mata Ipah sempat menetes waktu pertama kali Pak Doni melakukan itu padanya. Pak Doni minta maaf, tapi kejadian itu tetap terulang. Sampai akhirnya Pak Doni dan Bu Cindy menjodohkan Ipah dengan Adi, supir mereka. Pak Doni juga berjanji gak akan melakukannya lagi. Tapi di usia pernikahan Ipah dan Adi yang masuk tahun ketiga, hal itu kembali terjadi. Malam itu Ipah memang berniat hanya ngobrol dengan Pak Doni. Lagi pula sejak dia menikah dengan Adi, Pak Doni sama sekali nggak pernah mendekatinya lagi. Jadi dia pikir semuanya akan baik-baik saja. Cuman saat ngobrol Ipah jadi terpancing dengan Pak Doni. Kamu kok belum mengandung juga Ipah? Udah 3 tahun loh kamu nikah, kata Pak Doni. Pertanyaan Pak Doni itu akhirnya membuka arah obrolan yang menjurus ke sana. Kata Pak Doni, mungkin Adi kurang tokcer pada Ipah. Pak Doni pun mengingatkan kembali kenangan lama di antara mereka berdua yang sudah lama tidak terjadi lagi. Kamu gak ingin Ipah? Goda Pak Doni. Pak Doni yang merasa Ipah juga kangen dengan masa indahnya dulu langsung mengikutinya. Ipah belum sempat menutup pintu saat itu. Ih Pak, kok kesini sih? Tanya Ipah. Wajahnya merona gak berani menatap Pak Doni. Gak apa Ipah, kita ngobrol saja di sini. Ipah meneteskan air mata saat Pak Doni mulai melakukannya. Tapi batinnya juga merasa bahagia, bisa merasakan kenangan indah yang dulu. Ipah pun mulai membandingkan Pak Doni dengan Adi suaminya. Dan memang benar, Pak Doni lebih bisa membuat Ipah bahagia. Pak Doni bilang akan tetap melakukannya setiap Ipah kepingin bersama dan sampai Ipah bisa mempunyai anak. Ih, Ipah malu Pak, kata Ipah.